Iya, iya. Didoakan. Ian, Paulus itu keras sebagai orang Yahudi. Tetapi ketika Tuhan sudah pilih, mau keras juga tidak ada guna. Marcel, kau bantu dulu. Siapa tadi? Galatia 1 ayat. Galatia 1 ayat 14. Siapa? Didoakan saja biar. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Oke, ayat 13-nya, Marcel. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas, aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Mau keras apapun, Ian, kalau Tuhan panggil kepada yang benar, Betul. pasti seperti Saulus meninggalkan semua keyahudian yang keras, yang ekstrim itu, dan kembali kepada pangkuan kekristenan yang sejati, jadi rasul Kristus untuk bangsa-bangsa. Doa kuat ya, doamu harus lebih kuat daripada badai. Saya tahu bahwa mamamu masih majelis di sana, memang agak susah seorang majelis, karena engkau tahu kan Ian, majelis nih harga diri juga tuh, protestantisme. Iya. Keinginan saya tuh dari kecil begitu. Saya ingin sekali kalau orang tua itu gabung ke Katolik. Bisa undang ikut roomnya Pater, bisa. Oh iya. Bilang mama sekali datang dengan pertanyaan juga bagus, supaya kita bisa dialog, bisa lihat, oh kok ini kita putih ngomong seperti ini loh. Mama sudah mengerti yang dikatakan di kitab suci atau belum begitu? Iya. Oke. Kapone, kita ke Om Ian bisa tahan tidak apa? Di sini ada room 01. Kapone BG, silakan. Anak Maluku. Ya. Pater, saya dari Ambon. Saya senang sekali bisa di roomnya Pater. Jadi Pater begini, kadang-kadang saya gabung sama room-roomnya Protestan. Orang-orang Protestan, Pater. Terus mereka sering bahas-bahas segala rupa macam, Pater. Yang di sini yang sering sekali menjadi kekhawatiran saya, Pater. Terkadang mereka tuh mengakui mereka Kristen dan mereka tidak bilang mereka Protestan, Pater. Dan sekarang perubahannya secara masif sudah mulai kelihatan, Pater. Jadi sekarang orang punya paradigmanya tuh, pemikiran orang itu tidak panggil mereka Protestan lagi. Sekarang panggil mereka Kristen. Iya, jadi takutnya itu karena hukum Indonesia merubah. Iya. Mereka mengajukan petisi tahun berapa itu ke Indonesia supaya di KTP jangan pakai lagi Protestan, pakai Kristen. Iya, Pater. Nah, itu yang 2001 itu diganti jadi Kristen. Dulu Protestan saja. Iya, betul sekali, Bu. Nah, kita sebagai orang Katolik kita harus betul-betul bisa dengan pemerintah, kita bisa dialog dengan pemerintah, mungkin Kementerian Agama, biar kiranya hal seperti ini bisa dirubah lagi, Pater. Karena jangan sampai di kehidupan yang akan datang mereka menganggap bahwa mereka lah pengikut Kristus sejati, sedangkan kita Katolik tidak perlu, Kapane, tidak perlu. Kapone, kita pakai pembuktian biblis, oke? Iya, Pater. Dan kita pakai pembuktian biblis. Yang paling penting pembuktian biblis, oke? Iya, Pater. Dan Nisa 11 ayat 26. Siapa, Pak? Nisa 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan gereja itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ada Protestankah saat itu? Iya, betul, Pater.
Nah, hal-hal ini yang saya debat dengan mereka, Pater. Saya bilang Kristen sejati itu Kristen apa? Begitu, Pater. Terus Waktu itu ada protestan apa waktu itu yang di situ? yang di situ itu nama akunnya tuh Sang Penggugat, Pater. Nah, makanya tuh saya bilang sama dia, Pater. Saya bilang sama dia, Astaga, kalau naga. kalau kamu berani, ayo kita debat pakai bahasa Ibrani. Kalian kan menggunakan kitab suci kan menurut apa? King James versi Protestan. Ayo kita debat pakai bahasa Ibrani kalau kalian berani. Dia tidak berani, dia turunkan saya. Iya, berani. Ngawur saja, Mas. Ya, makanya ayat ini ada pendeta Protestan di dalam di tahun 33, 34, 40 itu ada tidak? Ada. Oke. Ada, Pater. Tidak di kisah 11:26 ada Protestan, tidak? Oh, tidak ada, Pater. Tidak ada. Oke, sekarang Petrus bilang kalau kalian menderita sebagai apa? 1 Petrus 4:16. Siapa tuh? Ini loh, primus inter pares omong, kalau kalian menderita sebagai Protestan atau bagaimana? Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. 1 Petrus tulis suratnya untuk Protestan mana nih yang jadi Kristen? Ayo. Tidak ada, Pater. Tidak usah cemas, kalau tidak usah cemas. Oke. Di dunia ini mereka mau bilang begitu, tidak apa. Yang penting Petrus bilang, kalau engkau menderita sebagai orang Kristen, jangan pernah malu. Lalu pertanyaan kita, Petrus, engkau mungkin keliru Engkau harus bilang ke Protestan denominasi mana waktu itu Iya, betul, Pater. Pater, saya pernah ajukan satu pertanyaan untuk mereka, Pater. Di roomnya Sampai Gugat sama di pendeta siapa itu yang orang Manggarai itu siapa tuh? Adi Markus. Aduh, biasa Adi Markus kurang belajar. Kebetulan waktu itu saya duduk dekat ada salah satu pastor kakak saya, Pater. Jadi saya waktu itu ajukan pertanyaan. Di dunia ini denominasi Protestan, denominasi gereja mana yang betul-betul menurunkan suksesi apostolik? Mereka tidak sanggup jawab, Pater. Gereja mana yang betul-betul menurunkan suksesi apostolik? Coba sebut nama gereja itu. Mereka tidak sanggup jawab. Tapi ini Pak Romo, di imam rasuli mereka tuh menghapus. Jadi mereka ada gereja yang kudus dan am, sudah sampai situ. Nggak ada yang satu kudus, katolik dan apostolik. Jadi mereka hanya kudus dan am. Amin. Jadi satu yang dan am kan bahasa anak-anak di Indonesia am tuh kalau bukan am. jadi satu Gereja dan yang makan apostoliknya tuh karena urus perut. Gereja yang makan karena urus perut yang dalam Roma bilang urus perut jadi am gitu. Itu Pater, teman-teman saya turun dulu ya, mau Masuknya enak. Iya, Bobo. di sini sudah laku. Kapone ini datang bikin panas Protestan Kapone. Di sini sudah jam Tidak, 12 Pater, di tapi sini. memang saya juga sering naik di sana. Ian, mantap sampai jumpa. Ian, Maaf, terima kita turun ke kasih. Ian dulu. Ya, terima kasih Ian. Dan jujur, Oke, Pater, Kapone silakan. saya tidak gentar sedikit pun dengan ocehan goblok mereka, Pater. Saya tetap berpegang teguh, Pater. Aduh, Yesus. Ini belajar teologi Astaga, dari Marcel. mana, Pater? Am itu amplop. Am itu ambulans ya, ada yang taruh lagi am makan ambulans. Ini, Pater, saya juga mau sharing pengalaman iman, Pater. Jadi Oh silakan, ini nih kita dengarkan Kapone pengalaman ini. saya juga sering berdoa rosario, berdoa Yesus keragaman ilahi. Saya juga sering berdoa Novena 3 Malaikat Agung, Santo Gabriel, Santo Mikael, Santo Rafael, dan memang betul-betul merasa auranya itu kuat sekali, Pater. Kita sampai kalau jalan itu, kalau kita bertemu dengan orang-orang yang yang mungkin punya pakai hal-hal santai, itu kita rasa sekali, Pater. Dan betul-betul mengimani doa-doa itu tuh sungguh luar biasa, Pater. Kapone, maaf sebentar. Iya, Pater. Oh ya, kalian sudah Marihoji sudah bisukan siapa aku. Waktu jambak sekesenaik yang mulut tidak jelas itu jambak sekesenaik. Saya sudah jambak lalu saya mute dia. Jambak dia tidak terima, oke. Dia pasti hanya untuk mau tulis. Silakan Kapone, maaf. Lalu ini, Pater. kadang tuh saya selalu sharing dengan teman-teman. Saya bilang itu kehidupan di dunia ini, kalau kita nonton film-film horor yang memang betul-betul kisah nyata seperti The Exorcist of Emily Rose, itu salah satunya, Pater.
saya bilang kita betul-betul harus tahu bahwa permainan iblis itu sungguh nyata dan sungguh luar biasa. Dan memang terkadang banyak orang, apalagi kita orang-orang Katolik, kadang tidak sadar dengan perbuatan-perbuatan mereka. Kadang juga sering terpengaruh karena mungkin banyak yang tidak belajar katekes dengan betul. Maka itu Pater, di sini saya mau menguatkan kembali kita orang-orang Katolik agar tetap yakin dan percaya supaya kita akan Pater, saya tidak tahu omong lagi, soalnya memang betul-betul pengalaman iman yang sungguh luar biasa sekali Pater. Kalau doa-doa seperti itu dengan tekun, banyak jalan terbuka, apalagi kalau doa Santo Rafael, banyak kabar-kabar gembira kalau doa Santo Gabriel, apalagi dengan doa Rosario setiap jam 6 sore itu kekuatannya luar biasa Pater. Ingat, dalam hal doa, engkau doa, tetapi bukan untuk memuaskan hawa nafsu, oke? Iya, betul Pater. Marcel, engkau bantu dulu. Yakobus 4 Siap, Pater. ayat 3. Yakobus 4 ayat 3 sampai 4. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Oke, percayalah dalam kekuatan doa. Yesus juga harus pergi berdoa. Ini penting sekali ya dalam pengertian Baik, kita ini. baik Pater. Tapi mintalah doa dalam doamu bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Siap Pater. Apalagi orang berdoa supaya orang lain mati. Jangan, tidak baik. Itu yang dilakukan Protestan tuh Pater. Oh, begitu lagi kan? Oke, kita sapa dulu Om Tauriel. Om Tauriel. Ya, malam, Shalom, Romo. Dalam teman-teman yang baru naik bisa di-mute kan? Halo, Yos. Ayo. Maaf ya. Om Tauriel, silakan. Ya, kalau saya sih belum ada pertanyaan Romo, cuman pernyataan aja. Selalu Ya, silakan. saya terima kasih sama Romo KP, terutama sama Romo Marcel dan juga teman-teman Katolik yang selalu welcome nerima saya. Kan saya kalau sekarang sih membatasi diri Romo untuk ke room-room ya bisa dibilang Protestan ya, yang isinya cuma debat untuk pribadi, menang kalah gitu. Saya menghindari itu. Terus juga udah banyak Dan hal saya bukan hanya menang kalah, untuk koin dan lain sebagainya, Pak. bisa juga untuk itu Romo. Ada pendeta yang ajak saya DP, apa namanya yang itu, yang untuk yang ini. Iya, kok ini bunga, kirim ini apa namanya? Oh iya. PD. Ini Apa siapa itu? pendeta siapa itu? Betul. Tidak, apa acara apa yang di TikTok yang buat untuk orang tanding itu kan, nama apa? Oh ini PK. PK. Saya bilang saya rendah sekali. Nah, engkau mau pakai saya untuk kau dapat koin ini buat apa? Iya. Itu sih. Lalu saya langsung bilang, ingat 1 Korintus 9 ayat 18, apakah upahku? Upahku adalah mewartakan Injil tanpa upah, bukan PK. PK kau cari orang lain lagi. Kau cari orang lain, saya tidak PK. Kita mau ajar kebenaran, kau bilang PK. Nanti orang bilang, kalah karena Romo punya koin sedikit. Kau menang karena koin, karena kebenaran. Bodoh amat. Kita tidak mau sebut namanya. Oke. Iya betul. Ya, satu Silakan, lagi. Om Tauriel. Yang Romo sebutkan tadi itu benar semua, karena saya juga ngalamin semua, kayak pendeta potong rantai. Ada yang aku bisa naik turun surga, saya bingung ini naik turun surga. Setahu saya surga one way Romo, nggak bisa naik turun, nggak ada tiket PP, pulang pergi nggak ada, Mati one way. juga. Berarti dia lebih lagi dari Elias, lebih dari Henok. Iya lebih itu. Ya, ini bukan diangkat, dia bilang naik turun, ini Naik artinya dia turun lebih dari betul Romo, itu betul. Saya alami gitu, makanya saya pindah dari itu.
Dari sana udah pindah. Terus kalau yang ya Yesus itu berdoa, naik ke surga di mata para rasul, Pak Tauriel. Ini pendeta naik ke surga, siapa yang lihat? ya dia ngomong sendiri, dia berhayal sendiri. Hantu. Saya makanya nalar logikanya nggak nyampe. Kalau saya mungkin dia udah tahapnya level di atas manusia kali Romo, makanya saya nggak nyampe kalau dibilang bisa naik turun surga. Terus juga Romo bilang terus kalau yang lepas jaket terus kayak doa pelepasan itu kayak didorong biar jatuh, itu juga saya alami. Tapi balik lagi ya, saya harus Engkau beri kesaksian di sini, engkau beri kesaksian. Om Tauriel, yang tadi yang buka jaket bagaimana lagi, Pak? ya kalau buka jaket adalah beberapa hal teman-teman lah, itu saya nggak sampai. Kadang sih kalau yang saya alami ya didorong si Romo. Jadi kalau kita tahan ya didorong biar sampai jatuh. Kalau ngejeledak otak gimana itu? Itu ada yang gitu. Ada yang sampai Waduh. jeledak. Temen yang mungkin malu juga kali ya mengakui ada yang kejeledak itu. Saya lihat mungkin malu terus dia merasa tetap nggak apa-apa mungkin gitu. Berarti kalau keluar dari sana nih bibir pecah semua karena jatuh. Karena enggak, belakangan sudah mulai ada yang jagain di belakangnya Romo. Jadi ada Iya, ada latihan. Di sini ada latihan, Om Tauriel. dia yang Didorong. asisten jaga. Yang lain tahan di belakang. Iya, tahan di belakang. Ada yang Ada nahan. satu pendeta tuh yang pakai ular biston tuh, yang kuning tuh ular. Ular gigitnya harus bawa ke rumah sakit. Udah, saya belum pernah lihat yang itu. Ya ada itu yang Iya, akan iya. yang bilang bisa dan ular dan apa racun tidak itu. Ular gigit dia dibawa ke rumah sakit. Itu benar Kak Pak? Benar. Iya. Itu ibadah apa topeng monyet itu? Iya, makanya saya membenarkan bahwa itu bukan fitnahan yang Romo bilang, karena saya ngalamin gitu. Benar. Terus saya alami itu benar adanya. Ya, tapi balik lagi Romo, saya masih harus ada rasa terima kasihnya pengenalan Kristus melalui gereja Protestan ya Romo. Mas, Harus sekarang terima lagi. kasih. Iya, saya terima kasih. Jujur harus terima Paulus kasih. saja terima kasih untuk keyahudian yang membawa dia kepada kepenuhan kepada kekristenan. Iya. Di luar banyaknya kekurangan, saya tetap harus terima kasih. Terus saya juga udah DM dengan Romo Marcel mengenai halangan-halangan saya untuk ya lebih lanjut untuk misalkan untuk ngikutin katekumen dan lain-lain, itu ada hambatan. Dan Romo Marcel memberikan penjelasan yang menyentuh hati saya. Itu Romo Marcel nggak memaksa, tapi mengerti keadaan kesulitan saya. Iya. Jadi memberikan sekarang tuh pengarahan untuk perbuatan bagaimana saya pembuahannya harus berbuah baik dan benar. Amin. Seperti Romo tadi bilang, perbuatannya baik dan benar. Terus sama perbanyaklah teman-teman Katolik, iman Katolik, jadi bisa belajar sharing. Terus terakhirnya saya minta doakan dan didoakan sama Romo Marcel supaya saya bisa melewati rintangan-rintangan itu sehingga saya bisa melangkah lebih lanjut dan menerima iman Katolik. Itu sih Romo KP. Pakai Om Tauriel tapi jangan bawa rantai kasih putus lah. Ya. Saya nggak kuat Romo. Saya nggak ada ilmunya itu Romo. Kita mesti belajar dulu. Ya, Yesus tidak pernah kasih patah rantai, para rasul juga tidak. Rantai itu hanya dipakai oleh malaikat di dalam Wahyu untuk ikat borgol ini, setan. Dan orang yang kasih patah rantai di dalam sinoptik itu adalah roh jahat. Jadi rusak kasih patah rantai. Buat yang aman-aman. Seperti Om Tauriel cari kebenaran tapi punya kesulitan ini, tapi lanjutkan pencarian. Hati-hati dengan kalau pepatah Spanyol diterjemahkan ke Indonesia katakan begini. Katakanlah dengan siapa kamu berjalan, saya akan mengatakan siapakah engkau, apa yang kamu omong, apa yang kamu makan, apa yang kamu bicarakan. Kenapa? Karena ketika kita bergaul dengan pencuri, lama-kelamaan kita jadi pencuri. Kalau kita bergaul dengan pekerja, lama-lama kita akan menjadi pekerja. Kalau kita tiap hari bergaul dengan pembohong, lama-lama kita jadi pembohong. Kalau kita bergaul dengan tukang fitnah, tukang gosip, kita akan menjadi penggosip dan pemfitnah. Kalau tiap hari kita bergaul dengan penggugat, lama-lama kita jadi penggugat. Iya, penggugat sempat saya sekali bahasanya kotor dan jorok Romo. Penggugat, pedang roh. Iya, Pedang bahasanya roh. kotor. Makanya saya hindari. Iya. Siapa ya? Malikil. Likil ya. Malikil tidak terlalu. Siapa lagi yang satu? Hanse dulu.
Sekarang tidak muncul lagi di room ini. Tidak tahu mereka kemana. Sudah buat denominasi baru kan? Romo ingat pendeta Eben yang waktu itu pernah debat sama Romo itu. Dia bikin video YouTube-nya itu dipotong-potong. Tapi yang komen di situ, terima kasih Pater, terima kasih Romo. Nah, karena dia yang potong, makanya pukulan terberat ketika dia bilang keselamatan karena iman, hanya karena iman. Saya bilang, oke, ketika baca 1 Timotius 4 ayat 16, dia tidak bisa omong apa. Karena Paulus bilang keselamatan doktrinal, keselamatan ajaran. Ya, terus lalu dia menutup, coba pelajari, itu ada tuh video bagus dari Deking Adas. Loh, kok ke situ? Saya bilang, kenapa nggak Scott Helm aja? Saya balikin gitu, nggak dibalas sama dia. Jadi saya tanya kan, emang coba di mana ayat Alkitab yang ada mengajarkan Tuhan mendirikan denom? Wah, dikasih ayatnya sama dia. Ya nggak ada yang nyambung sih, Mo. Ya, sepertinya dia potong. Ada video lengkapnya di Marcel kalau tidak salah, atau di mana tentunya. Di Marcel punya ya? Ada Pak. Di Katolik Roma ya? Iya. Katolik Roma. Ya, saya nonton justru awalnya dari situ, Mo. Pas lihat dia ini, Romo ini Yang hafal ayat, tapi comot-comot. Wede. Terus di bawah ada yang komen, Om, full dong videonya, jangan dipotong-potong gini. Iya. Ya, sepertinya dia potong menurut kebutuhan pribadi. Membenarkan. Tahu lah, orang punya Jalan. intrik-intrik. Soalnya dia agak panas waktu ada orang yang komen, kalau saya sudah percaya sama iman, buat apa lagi saya ke gereja, saya beribadah, nyanyi-nyanyi di gereja gitu. Dan kasih persepuluhan. Nah, itu saya komen gitu, ya jelas buat persepuluhan lah bro. Betul. Kan mereka butuh makan. Panas dia. Panjang lebar dia coramain saya balik-balikin aja. Aduh, parah. Oh ya teman-teman, mungkin ada 1-2 kalau mau type tema apa silakan di bawah, oke? Ini siapa aku naik, kau di sini naik. Oke, saya turun dulu biar itu bisa naik. Ya, belum ada yang minta. Belum ada yang minta naik. Tadi saya rasa, saya bukan kecewa, saya rasa kenapa William langsung hilang, Joshua langsung hilang, tidak muncul lagi di layar. Iya. Mungkin karena tadi saya sempat baca bahwa dia ada di rumahnya pendeta. Betul. Mungkin pendeta marah pasti. Ya, kalau ada yang minta naik nanti ada yang turun gitu teman-teman. Itu 2 orang tadi yang baru naik, Romo. Yos Beres sama Christian Prince. Halo Christian Prince. Halo Romo. Yo Christian. Assalamualaikum Romo. Ya, assalamualaikum. Alvin. Romo, Islam saya mau Kristen bertanya. Oke, Christian, silakan. Oh, dari mana Christian? Katolik, Protestan? Islam Saya Kristen. Katolik Romo. Katolik Tuhan. Yo. Saya mau bertanya Romo. Kita ini kan Katolik ini kan sangat menjunjung tinggi satu santai ya. Mungkin Romo bisa menjelaskan gimana proses-proses ini menjadi satu santa. Kemudian juga apa faktor-faktor orang ini dikaronkan menjadi satu santa dalam Katolik. Dan adakah rujukan pengkanonan ini sesuai dalam Alkitab? Itu aja sih Romo yang saya tanya. Oke. Marcel, Roma 1 ayat 7 dulu. Siapa tak? Yang dikuduskan. Ya. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Oke, tahan dulu. Sudah. Dipanggil, engkau analisa pernyataan dulu, Kristen. Dipanggil dan dijadikan orang kudus. Orang kudus. Di sini pasif atau aktif? Pasif. Aktif. Aktif. Siapa yang harus menguduskan mereka? Dia sendiri atau Orang lain di luar dirinya. Kristen? Engkau harus mengerti pernyataan. Yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus.
Engkau dengan kriteriamu sendiri mengatakan diri orang kudus, atau ada yang lain yang mengatakan engkau dipanggil dan dijadikan orang kudus? Kristen. Ya Romo, halo. Putus-putus Romo. Oke, mungkin sinyal saya atau sinyalnya saya, teman-teman. Dia punya. Sinyalnya Romo dia. bagus ini signya. Oke, logika begini Kristen. Di Roma 1 ayat 7 katakan jelas, dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Posisi, kalau sekarang, Kristen dipanggil dan dijadikan orang kudus, artinya Kristen dalam posisi pasif atau aktif? Aktif Romo. Berarti dijadikan artinya engkau pasif atau aktif? Kalimatnya. Pasif Romo. Engkau pasif. Jadi ada orang lain yang mengatakan engkau orang Kudus. Kudus. tapi Protestan bilang mereka mengatakan mereka sendiri orang Kudus. Kudus. ini adalah perbedaan. Kita pakai dalil penjelasan kita. Oke. Berarti sangat jelas nanti juga yang sama kita 1 Korintus 1 ayat 2 yang sama kita akan menemukan pasif dijadikan orang kudus. 1 Korintus 1 ayat 2. Oke. Kepada gereja Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kristen. Jadi di sini akan ada dua kriteria. Kenapa kamu bisa dijadikan orang kudus? Lalu yang kriteria kedua, bagaimana kriteria orang yang menjadikan kamu orang Kudus. Kudus. Dua hal itu harus dianalisa dulu. Oke. Sekarang ketika mereka sudah mati, apakah di kubur itu mereka orang kudus atau tidak? Kristen, kita analisa itu. Oke. Matius 27 ayat 52-53. Yang bangkit, yang ada di kubur itu orang kudus atau tidak? Siapa tak? Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah Tahan dulu Marcel. Oke. Kristen, waktu mereka dikubur, mereka juga orang kudus atau tidak? Kudus Romo. Orang kudus. Baca kembali ayat itu pelan-pelan. Marcel, pelan-pelan. dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Oke. Mereka pergi kemana sekarang? Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Halo. Terputus suara saya ya. Tidak, Pater. Jelas, Pater. Aduh, sinyal. Oh iya, sinyalnya Pater kayaknya. Oke. Oke. Dan mereka kemana? Mereka keluar dari kubur-kubur dan kemana? Lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Masuk ke kota kudus. Dan menampakkan diri kepada banyak orang. Masuk ke kota kudus. Sekarang kita harus tahu dulu mereka di mana. Ibrani 12, 22, 23. Baru kita omong tadi nanti kriteria untuk melakukannya itu. Untuk melakukan kanonisasi. Ibrani 12 berapa, Pater? Ayat 22, 23. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada gereja anak-anak sulung, yang namanya terdaftar di surga,
dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Oke, jadi kita lihat proses. Orang kudus yang masih hidup, yang sudah mati, tetap orang kudus, dan mereka kemana? Dan tugas mereka apa di surga? Kita bisa sandingkan itu dengan di Wahyu 5:8, Wahyu 8:3-4, Wahyu 6:9, 11. Nanti mereka datang nanti ketika akhir zaman mereka akan datang dengan Yesus. Semua orang kudus akan datang dengan Yesus dalam 1 Tesalonika 3:13. Pertanyaan, bagaimana proses kanonisasi? Teman-teman, sampai ke kanonisasi ada tiga proses yang kita namakan. Venerasi, dalam pengertian venerable, venerasi, beatifikasi, dan kanonisasi. Itu proses, ada 3 di situ. Jadi tidak langsung ke santo. Proses 1, 2, 3. Oke. Ini kita dipertanyakan. Kalau begitu, kenapa Gereja Katolik mengkanonkan orang-orang yang telah mati ini jadi orang kudus? Dijelaskan di dalam konstitusi Divinus Redemptus Magister. Itu penting sekali, nanti kalian bongkar sendiri dari tahun 83. Itu juga menjelaskan secara lengkap kenapa Gereja Katolik mengkanonkan. Ingat konstitusi Divinus Redemptus Magister. Nanti kalian bisa bongkar itu, teman-teman. Kenapa orang kudus ada di dalam Gereja Katolik? Kenapa gereja mengkanonkan orang itu sebagai orang kudus? Kenapa? Karena kita lihat semua ayat tadi mengarahkan kita kepada persekutuan dengan orang kudus, rekan sewarga dengan orang-orang kudus. Dalam Efesus 2 ayat 19 katakan secara jelas, kita adalah rekan sewarga dengan orang-orang kudus yang masih hidup, yang sudah di sana dengan fungsinya nanti ada di Wahyu dan semuanya itu. Tapi saya mau jelaskan di sini, prosesnya tidak mudah. Christian, prosesnya tidak mudah. Butuh tim lengkap, psikologis, dokter forensik, dan semuanya. Tidak mudah untuk proses seperti itu. Biayanya besar dan lain sebagainya. Karena itu syarat adalah melalui intersesinya doa-doamu dikabulkan oleh Allah. Mujizat dalam pengertian itu. Untuk venerasinya harus itu. Untuk naik kepada beatifikasi harus ada proses seperti itu. Untuk sampai ke kanonisasi harus ada proses seperti itu. Jadi penelitian paroki setempat di mana dia tinggal, lalu keuskupan, lalu tim nasional, lalu tim di gereja, di kebaktian kultus untuk liturgi untuk seluruh gereja Katolik. Jadi prosesnya panjang, Christian. Salah satu dari semua proses itu adalah kalau engkau minta doa kepada Tuhan Allah melalui intersesinya, maka Tuhan mengabulkan, maka dimulailah proses untuk investigasi, untuk beatifikasi, venerasi, untuk beatifikasi, dan untuk kanonisasi. Prosesnya panjang. Kenapa? Paulus bilang dalam 1 Timotius 2 ayat 1, naikkanlah apa yang harus dilakukan. Ya, harus bongkar semua peti matinya, tim forensik semua harus dibongkar semua. Oke. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Dan kita punya persekutu, jadi semua naikkanlah doa pujian, doa syafaat, dan permohonan. Yang kedua, kalau begitu bagaimana orang kudus? Ya, kita punya persekutuan. Kita adalah rekan sewarga, Efesus 2 ayat 19, dengan orang kudus. Kecuali Protestan tidak punya rekan sewarga dengan orang kudus. Karena tidak ada orang kudus di sana. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah,
yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi orang kudus yang masih hidup, orang kudus yang sudah meninggal. Kita adalah rekan sewarga dengan orang kudus ini. Pertanyaan saya, Protestan tidak ada orang kudus. Jadi ayat ini mau dikemanakan? Ya kan? Bukan ayat yang dikemanakan, Pater. Dorang yang dikemanakan. Oh, mereka yang dikemanakan. Oke, minta maaf dulu. Mereka yang dikemanakan. Christian, ada proses panjang. Tidak mudah. Engkau harus menggerakkan semua oknum, aparat, aspek hidup di situ, forensik, psikologis. Psikolog harus ditanya dulu selama dia masih hidup. Jangan sampai ada kecenderungan ke sana daripada ke sini, Christian. Oke, betul Romo. Proses panjang, tidak mudah untuk mengkanonkan. Yang pertama, memvenerasikan, venerasi. Oh ya, dia masuk ke dalam kumpulan, mulai proses seperti itu, dihormati. Venerasi artinya penghormatan dengan penuh cinta, venerasi. Lalu masuk beatifikasi. Oh, orang baik dalam pengertian itu. Beato, baik dalam pengertian itu. Harus ada proses mujizat melalui intersesinya. Tadi naikkanlah doa pujian dan semua, Tuhan dengarkan doa itu. Dan orang yang mengatakan itu, mujizat itu harus memberikan kesaksian. Dipanggil, dibuat surat, diperiksa oleh uskup, diperiksa oleh tim khusus. Tidak mudah, Christian. Panjang sekali. Proses panjang. MEM pernah bilang dia orang kudus. Tidak tahu siapa yang periksa dia, Yos. Itu maksudnya orang kota Kudus. Ambil positifnya saja, mungkin begitu. Ya, biar dia senang. Tapi Christian, yang bukan diperiksa ini bukan dianya, tetapi semua saksi hidup, Christian. Yesus. Diperiksa apa? Iya, tim psikolog, psikiatris harus tanya dulu. Jadi kita harus tanya, kalau MEM dibilang orang kudus, harus tanya orang sekitarnya. Dia punya perilaku ini manusiawi atau dia perilaku ini macam tidak sudah miring. Contoh kecil, dong. Itu ditanya semua saksinya, Christian. Tidak main-main. Jadi kalau salah satu dari mereka bilang mereka orang kudus, harus periksa orang yang di samping kiri kanan, termasuk istrinya. Apa dia punya kelakuan ini benar-benar orang kudus di rumah atau tidak? Dan sampai caci maki, pukul, marah istri dan semua, mau bilang orang kudus bagaimana? Iya Romo, karena mereka itu sudah menganggap diri mereka sudah kudus. Jadi mereka nanti kalau mati mereka bilang cukup iman yang menyelamatkan. Jadi perbuatan mereka itu nggak di purgatori, makanya mereka masih berdosa, Maria Buji. Iya kan mereka kan sekarang berpikir begitu. Kalau mereka diselamatkan hanya iman yang menyelamatkan mereka, bukan perbuatan, karena perbuatan tidak disertai perbuatan. Pendeta masih berdosa? Tauriel, pendeta masih berdosa? Iya, Romo. Kata MEM. Tapi kalau ada beberapa yang mengaku naik turun surga, saya bingung. Itu kalau mereka Maria Buji pakai logika tadi bilang mereka sudah diselamatkan karena iman. Paulus dalam Ibrani omong keras sekali. Paulus dalam Ibrani, Marcel atau Robert terserah. Ibrani 10 ayat 26-27. Mereka masih sengaja berbuat dosa, Om Tauriel. Calvinis masih berbuat dosa. Christian, Maria Buji, Yosbere, pendeta-pendeta masih sengaja berbuat dosa? Masih Romo, namanya manusia. Kalian punya double predestinasi. Ayo, Marcel. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ayat yang menguburkan sola fide sola gratia itu ayat ini. Kalau kalian sengaja berbuat dosa lagi, tidak ada lagi korban penghapus dosa berikut walaupun kalian telah menerima kebenaran. Melainkan
penantian yang mengerikan. Di situ tidak tidak diterjemahkan penantian. Sebenarnya ada di kedua. Penantian di aslinya ada. Penantian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang bernyala-nyala. Kalau mereka bilang mereka masih sengaja berbuat dosa, hai, double predestinasi. Kalau lihat ayat ini, tidak ada lagi korban penghapus dosa berikut. Katolik masih ada sakramen pengakuan. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Begitu Kristen. Iya, ayat itu saja mereka tolak, Romo. Yang di Yohanes 20 ayat 23 itu. Kita mengaku dosa itu harus langsung kepada Tuhan, mereka bilang gitu. Ngapain kepada manusia, mereka bilang gitu. Bagaimana Yesus bilang begini? Yesus bilang ke Roh Kudus dan bilang kepada Bapa, seperti Bapa mengutus aku mengutus kalian. Dia bilang kalian ini adalah Bapa dan Roh Kudus. Bapa, terima Roh Kudus, barang siapa engkau ampuni dosanya, dosanya diampun. Begitu kan? Yesus utus Roh Kudus kepada Bapa. Seperti Bapa mengutus aku dan aku mengutus kamu. Kamu ini siapa? Bapa. Jadi mereka maksud aku kirim Bapa mengutus saya, sekarang Bapa saya utus kau Roh Kudus, Bapa utus saya. Itu bagaimana rusak? Itu yang ngebantah. Kamu lahir dari ibu, berarti kamu adalah ibu. Enggak seperti itu. Aneh-aneh saja. Iya, sebenarnya menurut aku itu mereka menganggap diri mereka yang paling alkitabiah, tetapi apa yang sudah dicatat di Alkitab mereka tolak sendiri, ya. Dan mereka mengatakan bahwa itu adalah sesat. Ketika orang Katolik melakukan pengakuan dosa, mereka mengatakan sesat, ya. Tetapi mereka tidak sadar kalau mereka itu kebenaran itu mereka tutupi. Oke, seperti Yudas apa? Of Rome. Ketika baca ayat 1 Korintus 9 ayat 13, yang melayani tempat kudus, yang melayani altar, mazbah, hidup dari mazbah. Saya bilang, ini Yudas kau bilang di perjanjian baru tidak ada altar. Dia bilang, tidak. Itu mazbah atau altar simbolik. Aduh, Lama-lama semua jadi simbol. Aduh, semua pakai simbol ini. Persepuluhan juga pakai simbol ya, Om Tauriel. Engkau tulis di kertas satu. Tidak. Pendeta persepuluhan. Tapi uangnya tidak bawa. Engkau serahkan ke pendeta. Pendeta bilang uangnya, simbol juga. Tidak, simbol juga. Khusus yang itu tidak simbol. Oh, yang itu tidak simbol. Jadi dari zaman dulu udah ada stiker ternyata. Promosi Udah ada stiker sama emot. Berat. Tauriel, engkau pasang itu. Engkau pasang. Nah, karena itu hanya hasil tanah, jadi engkau tanam di pekaranganmu itu jagung, berarti engkau ambil 10%. Contohnya kalau hasilkan 10 batang, kau ambil 1 batang, kau bawa ke rumahnya pendeta. Siap. Kristian, iya kan? Logikanya 10% dari 10 batang berapa, Pak? Betul. Ya, betul. Siap. 1. Kristian, sudah mengerti untuk kanonisasi, beatifikasi, dan veneralisasi? Panjang, sangat panjang, tidak mudah Kristen, tidak mudah. Harus semua pihak digerakkan, harus ada psikolognya, psikiatrisnya di situ. Dia masih hidup, dia orang seperti apa, diwawancara semua saksi-saksi mata. Setelah itu baru ada mujizat. Oke, diperiksa lagi orang yang disembuhkan Allah melalui intersesinya orang kudus ini, itu harus diperiksakan. Orang yang sakit itu ada gangguan jiwa tidak, ada gangguan psikis tidak, ada gangguan psikologis tidak, hidupnya bagaimana, sudah dibawa data medisnya di rumah sakit ini, bahwa dia tidak penyakit lagi sekarang, bahwa dulu di semua historis, medical historis namanya itu, diperiksa semua. Tidak mudah Kristen. Makanya saya lebih memilih jadi orang kecil seperti ini yang buat tertawa-tertawa di room ini daripada seperti ada MIM bilang dia orang kudus. Lihat di sini. Saya masih merasa berdosa. Seperti Paus Fransiskus bilang, gereja bukanlah museum untuk orang kudus, melainkan rumah sakit untuk orang berdosa. Datanglah kepadaku kalian semua yang lemah letih dan berbeban berat, maka aku akan melegakanmu.
Ingat, Tuhan tidak membenci orang berdosa, tetapi membenci dosa. Kita yang berdosa ini punya masa depan. Yang tidak berdosa tidak punya masa depan lagi. Kenapa? Karena mau selamat bagaimana lagi, sudah jadi orang kudus. Makanya saya kadang, Tuhan, engkau ini datang untuk Katolik atau untuk yang Protestan? Protestan bilang mereka sudah orang kudus semua. Jadi engkau buat apa lagi datang di sini? Ya kan Tauriel kan di sana kan bilang mereka tidak berdosa lagi. Iya. Tambah lagi Kalau mereka Ini sudah ajarannya belum dampet situ, Romo. Jujur kalau saya dan mayoritas teman-teman itu tidak mengerti sola fide, sola gratia, sola sido, apalah itu, kita tidak mengerti ajaran itu. Ini belajar baru dari rum-rum Katolik, baru tahu ada seperti itu. oh begitu, tidak pernah diajarkan. Memang kalau diajarkan memang sakit, Pak. Iya, nggak ada. Jadi taunya malah dari rum-rum Katolik bahwa itu sola fide apa, sola gratia. Di sana nggak ada. Rata-rata kita mayoritas Protestan, apalagi saya ya yang pindah dari agama lain, ya nggak pernah tahu itu karena nggak pernah diajarin juga, Romo. Oh, di sana hanya tepuk tangan, Pak. Yang penting kamu rasanya baik. Ayo tepuk tangan semuanya. Haleluya. Ayo angkat kaki, angkat tangan. Ya, satu penyembahan, kedua dengar khotbah, dan ya itulah kesaksian aja si Romo. Nggak ada Tapi penyembahan. jangan pakai penyembahan karena penyembahan tiga unsur. Kalau Katolik Altar, beda. imam, dan korban. Ya, beda mereka. Oh, mereka Kalau- punya kata penyembahan, tetapi unsurnya tidak ada di situ. Altar, imam, dan korban tidak ada. Kalau sesuai iman Katolik harus ada 3 unsur, tapi mereka kan tidak ada di situ. Tapi sesuai dengan Biblis, Pak, bukan dengan Iya, saya setuju, Romo. Kalau dulu kan belum ngerti, kalau sekarang saya setuju. Ya, makasih. Itu yang Ibu Madonna bilang Jadi ditipu enak dong. ditipu terus. Ibu Madonna nih gara-gara begitu Om Tauriel. Sudah pernah dengar Ibu Madonna yang 39 tahun di karismatik? Sudah pernah dengar Om Tauriel? Belum. Wah, itu Baptis ulang-ulang. dia diajak untuk menari dansa-dansa. Lalu diberi dia cabut semua dari tas. Ketika dia keluar dari KKR, hilang semua, dia pulang. Dia ada kena kasih semua. belum lagi dia dicelup-celup terus Romo itu. Pindah gereja celup lagi. Itu memang agak lucu juga di sebelah ini. Kita memang minta maaf ya. Kami tuh sayang sangat sekali yang kamu kemanusiaanmu Protestan. Kami sayang, tapi kamu ajaran ini yang lari bengkok dari kitab suci ini yang kami harus luruskan. Betul, Pater. Romo, betul. Om Tauriel, silakan. Saya setuju banget. Tapi ya beberapa kali saya juga keduanya saya minta kalau boleh izinkan saya kasih saran keduanya dari teman-teman Protestan juga kalau mau bertanya ya ada etika dan sopan, dan untuk teman-teman Katolik saya bukan menggurui tapi memberi saran. Memang kita tuh orang Protestan tuh bebal, tapi kalau ada orang yang ingin bertanya sebenarnya itu suatu yang bagus gitu. Jadi jangan berkasih keras gitu, tapi menunjukkan kasih. Kayak saya pertama kali langsung dengan Romo Marcel itu dikasih hati, punya hati, jadi saya open gitu, jadi bisa menerimanya baik. Kadang-kadang kalau orang dikasih keras mau bertanya udah negatif, mereka pasti ngeblok, kok nggak mau gitu, itu sih. Oke. Ya Om Tauriel, itu penting sekali karena saya juga korban dari beberapa yang naik langsung teriak begitu, selamat malam dulu Kak, begitu kan, etika dalam pengertian itu. Oke, apa kabar dulu? Setelah itu baru tanya tidak. Kadang Katolik itu seperti Tega, kalau dia datang langsung langsung teriak, saya langsung stop kan. Tega, salam dulu, etikanya penting, salam dulu, selamat malam dulu, langsung naik room langsung teriak, gimana? Saya sayang sekali mereka, jadi kadang harus begitu keras tapi dengan penuh cinta, bukan untuk merendahkan dan semua. Karena prinsip dasar dari pewarta seperti Paulus ada di 2 Timoteus 2 ayat 23 sampai 26. Lihat saja Romo Marcel itu dia menghidupi Romo Jerry, Romo Pamit. Saya mungkin agak sedikit keras dalam pengertian untuk bukan ejek ya teman-teman. Saya punya gaya memang dari dulu tanya saya Romo Marcel, bukan ejak orang panggil saya bapak itu omong banyak. Jadi bukan berarti mau meremehkan. Hanya mau supaya ubah situasi. Tapi prinsipnya tetap sama. Romo Marcel dia menghidupi 2 Timoteus 2 ayat 23-26. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu
bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Oke, ada penggugat di sini kah? Ada penggugat? Bukan itu akun bodong, Romo. Bukan dia. Akun bodong? Akun bodong, Romo, bodong. Maria Luzi ini akun Akun palsu itu. Akun Akun palsu. palsu maksudnya. ampun. Dia ada di sini kah? Yos, Penggugat. Kalau mau bukan, ajarkan dia di tidak ada. rumah itu. Bodong di sini, naikkan dia. Akunnya Bodong, maksud- saya juga mau kenalan kau, muka, face to face. Angko, turunkan satu di sini teman-teman. Kita kasih naik bodong nih. Ya Yos, Ya, bisa. Yos, aku turunkan dulu, izin turunkan ya. Ya. Om Tauriel, tidak apa di atas, tidak apa. Oke, sorry. Baik, Romo. Oke, bodong, naik dong. Mau ajar kami, silakan. Dia mau nggak buka Dia sudah kamera di di-mute. sini? Oh, ada yang mute kan dia? Ayo penggugat, Enggak. silakan. Dia Jangan akun hanya- palsu itu, Romo, banyak bukan akun dia, palsu bukan ya. dia. Oh, bukan. Bukan Maksud dia. saya, Tapi Protestan. si bodong ini. Oh ya, silakan. Oh, Protestan, naik aja. Nanti bodong, engkau lewat sini, jangan masa bodoh lah. Naik dulu satu kali di atas. Sabodo Kau dia. tahu mana Maria Bodoh. Kalau engkau lewat sini bodong, jangan masa bodoh lah. Naik di atas. Romo, saya izin turun dulu, Romo. Ada kerjaan. Oh ya, Bentar, Christian terima kasih Christ atas bisa penjelasannya, menjawab Romo. prosesnya. Baik, Romo. Banyak Terima kasih proses. penjelasannya. Terima Terima kasih. kasih, Sampai, Romo. Christian. Assalamualaikum. Oke, mantap. Romo maksudnya Bodong, akun kalau engkau lewat di sini, jangan masa bodoh lah. Malah Daripada nanti kami penggugat. jadi bodoh Siapa semua yang kalau kau mute masuk dia? bodoh nih. maksudnya akun bodong itu akun palsu, Romo. Oh, akun bodong. Saya pikir dia punya Mana akun bodoh. Aduh, minta maaf, saya pikir dia punya akun nama bodong. Makanya saya bilang kalau bodong, kalau kau lewat sini, jangan masa bodoh, begitu. Udah aja yang bikin saya sakit perut. Nggak ada, dia nggak bisa dijambak, privat akunnya. Berarti ini bikin kita bodoh sih kalau dia naik. Marcel. Ya udah lah, si Elang mau tanya tadi, dia mau naik mau tanya. Udah Marcel begini tertawa begini, Om Tauriel, minta maaf. Ini Brother Marcel nih ketawanya nular ini. Aduh. Apalagi kalau dia, Iya. Om Marcel, Om Tauriel, dia tidak boleh baca kisah 19. jangan, Rusak Pak. semua. saya mute. Oh, di sini Iya, ada yang Ada Peter Marcel. ada yang komporin. Ada Romo Marcel itu di bawah. Romo Marcel dia tuh dia sepoi saudara yang paling baik dia. Alang, ada yang komporin engkau ahli perkawinan mau tanya nih Alang. Engkau bagaimana nih? Saya bukan ahli Om Alang perkawinan, mau tanya Romo. itu. Mereka kompor di bawah ini. Saya mau belajar. Jahat. Anak-anak di bawah jahat nih, mereka kompori engkau. Iya. Nakal-nakal mereka Romo sama saya. Sudah jadi profesor ahli perkawinan. Saya senang, Allah. Tak kapan ya saya jadi profesor Romo. Mereka aja yang ngangkat-ngangkat itu. Ya, saya senang Allah dia masuk dari gereja domestik jadi keluarga, jadi bagus lah. Kita juga harus ada yang begitu, ada yang begini.